Aji seperti mengigau, atau tidur berjalan, hingga aku cukup heran dengan tingkahnya. Saat aku melihat keluar, ternyata seorang pendaki perempuan yang duduk membelakangiku. Saat pendaki itu menoleh, ternyata ia adalah pendaki perempuan yang tadi aku temui. Tanpa ragu, aku langsung keluar tenda, untuk menemui perempuan itu. "Loh Mbak, teman-temanmu mana, kok sendirian aja?" tanyaku padanya. Perempuan itu menjawab, jika ia tak bisa tidur, dan mencari teman untuk mengobrol, karena waktu itu, teman-temannya sudah tidur Mas. "Saya titip tas di tenda ya Mas," minta perempuan itu. "Loh kenapa kok dititipin ke saya Mbak, tapi nggak apa-apa deh sini, saya masukin ke tenda saya." Sebenarnya aku merasa sedikit curiga, kenapa tasnya nggak ditaruh aja di tendanya sendiri, malah dia bawa ke sini. Tapi aku jauhkan rasa curigaku, kebetulan langit malam itu cukup cerah. Bintang-bintang bertaburan, dan dapat dilihat dengan jelas. Aku dan perempuan itu mengobrol, hingga tanpa ku sadari, rasanya ngantuk yang sedari tadi tak kurasakan, tiba-tiba datang, sehingga aku tertidur di depan tendaku, di samping perempuan itu. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba, "Bangun, kamu ngapain tidur di luar?" Chandra pun membangunkanku. "Udah jam 3 lebih nih, yang lain udah pada siap-siap." Lalu Aji keluar dari tenda, dan bertanya padaku, "Kamu semalam dari mana? Tahu nggak kamu, tadi aku nyariin kamu ke tenda Chandra, tapi malah dengar suara rintihan itu lagi, persis di depan tenda kita," ucap Aji. "Alah ngigo kamu Jik, orang semalam aku di depan tenda, aku ngobrol sama pendaki lain," jawabku. Aku dan Aji saat itu berdebat kecil. Aji merasa kalau semalam di depan tenda itu, ia mendengar rintihan perempuan. Sedangkan aku, merasa jika semalam aku ngobrol dengan pendaki wanita itu. Kemudian, Chandra pun menanyakan, kemana pendaki itu sekarang, dan aku pun tak dapat menjawabnya. Aku hanya berkata, jika mungkin pendaki itu sudah kembali ke tendanya, hingga akhirnya perdebatan kecil itu pun berhenti, dan kami memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke Sabana 2, dan dilanjutkan ke puncak Kenteng Songo. Tapi saat itu, aku berkata lagi, "Kamu pada jalan duluan aja, nanti aku nyusul, lapar banget aku mau isi perut." "Tapi kamu hafal jalannya kan?" tanya Chandra. "Tenang, ini kan bukan pertama kali aku ke Merbabu," jawabku. "Oke deh kalau gitu, ya udah kita duluan ya," kata Chandra dan Aji. Aku pun ditinggal sendirian di sini. Aku langsung memasak mie instan, dan bergegas menghabiskannya. Saat aku akan berangkat, aku mengambil tas kecil, untuk kubawa ke atas. Saat aku mengambil tasku, di sana juga terdapat tas lain, yang jika ku ingat-ingat, itu adalah tas yang dititipkan oleh perempuan tadi malam. Saat itu, aku ingin mengembalikan tas itu, tapi karena aku tak tahu di mana tenda si perempuan itu, maka aku urungkan niatku, dan berharap, kalau akan bertemu si perempuan di atas. Akhirnya, aku pun memulai perjalananku ke puncak. Sabana 2 pun terlewati, hingga akhirnya aku bertemu dengan pendaki perempuan itu. Aku pun berkata, "Mbak, semalam tasnya ketinggalan di tenda saya." "Iya mas, soalnya masnya ketiduran, mau saya bangunin gak enak," jawab perempuan itu. "Oh iya mbak mau ke puncak juga, temen-temennya di mana mbak, dari kemarin kok sendirian aja," tanya aku lagi. "Iya mas mau ke puncak, teman-teman saya sudah pada di atas," jawab mbaknya. "Oh ya udah mbak, jalan bareng aja yuk ke puncak," jawabku. Dan kami pun memutuskan untuk jalan bersama. Melihat langit pagi itu sangat bagus, aku pun mengambil beberapa foto, tapi saking asyiknya mengambil foto, aku tak menyadari, jika perempuan itu sudah tak ada di dekatku. Aku bertanya-tanya dalam hati, kemana perempuan itu, dan aku pun mencari di sekitar, hingga bertanya kepada orang lain, mengenai keberadaan perempuan itu.
Tapi para pendaki mengaku, bahwa dari tadi tak ada perempuan yang mereka lihat, bahkan seorang pendaki malah berkata, "Saya bingung mas, dari tadi saya lihat-lihat kok masnya bicara sendiri," ucap seorang pendaki itu. Mendengar hal itu, aku pun mengelak, karena jelas-jelas, jika aku berbicara dengan seorang perempuan, ya walaupun jujur saja, aku juga tak tahu dia dari kelompok mana. Aku pun berpikir positif, mungkin perempuan itu berjalan duluan, menuju ke Genteng Songo, karena aku terlalu lama mengambil foto. Lalu aku pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Singkat cerita, sesampainya di puncak, dan bertemu dengan teman-temanku, aku masih menanyakan, mengenai keberadaan perempuan itu. Namun tak ada satupun, dari teman-temanku yang melihat. Lantas, aku pun berpikir, jika kemungkinan perempuan itu turun, karena kelelahan. Dari kemarin, kamu ngomongin pendaki perempuan, sementara aku sama yang lain, gak pernah lihat ada perempuan itu. Aku jadi mikir, apa mungkin pendaki yang kamu maksud itu, jangan-jangan bukan manusia ya, ucap Aji padaku. Gak mungkinlah Ji, orang semalam aja jelas-jelas aku ngobrol sama dia. Kamu semalam ngigo apa gimana, orang kamu sendiri yang buka tenda, pas pendaki perempuan itu di depan, jawabku. Heran, semalam aku tidur Ian, aku nggak bukain tenda, pas aku kebangun, aku lihat kamu nggak ada di tenda, pas aku mau cariin, malah ada suara aneh di depan tenda, kata Aji. Dikarenakan saat itu matahari sudah cukup tinggi, dan puncak juga sudah terlihat sepi, maka kami memutuskan untuk kembali ke tenda, tempat kami camping. Sesampainya di Sabana 1, ternyata sudah banyak tenda yang dibongkar. Banyak pendaki lain yang juga sudah turun. Karena masih ada tas perempuan tadi, maka aku mendatangi satu persatu tenda, yang masih belum dibongkar, untuk mengembalikan tas perempuan itu. Namun aku tak menemukannya, dan sebenarnya aku juga telah menanyakan, mengenai perempuan itu, kepada penghuni tenda lainnya. Namun juga tak satu pun yang tahu, maupun mengenalinya. Sehingga aku pun kembali ke tendaku, dan berkata pada teman-temanku, jika aku tak bisa menemukan wanita itu. Coba kamu ingat-ingat, apa semalam kamu beneran ngobrol sama perempuan itu, apa jangan-jangan kamu halu, atau seperti yang aku bilang tadian. Kalau pendaki itu, jangan-jangan bukan manusia, tanya Aji. Tapi aku tetap yakin, kalau yang mengobrol denganku semalam, dan juga pas naik tadi, adalah manusia, dan aku juga berinteraksi dengannya. Pada saat itu, aku mempersilahkan teman-temanku selain Aji, untuk turun duluan, dan menungguku di base camp. Karena aku masih penasaran, dengan sosok perempuan itu. Aku berjanji, kalau aku akan sampai base camp, sebelum pukul 5 sore. Namun sudah 1 jam lebih kami menunggu, perempuan itu tak kunjung datang, dan karena penasaran, aku membuka tas itu. Di tas itu, hanya ada jaket, dan juga dompet yang berisi identitas Yan. Mungkin dia udah balik duluan ke base camp deh, mungkin dia lupa bawa tasnya. Siapa tahu, dia juga nunggu di base camp, kalau di sana nggak ada ya kita cari aja rumahnya, di situ ada alamatnya, saran Aji padaku. Bener juga ya Ji, ya udahlah, ayo turun, ucapku padanya. Singkat cerita, kami sampai di base camp pada pukul 4:30 sore, di sana hanya ada Chandra, dan 1 temannya. Sementara yang lain, sudah pulang duluan. Di base camp, aku masih mencari keberadaan wanita itu, tapi hasilnya tetap nihil, aku tak bisa menemukannya, dan karena aku merasa memiliki tanggung jawab, aku memutuskan untuk mengantarkan tas itu ke rumahnya. Karena kebetulan, alamat yang ada di tas itu, akan terlewati saat perjalanan ke Semarang. Jadi sekalian saja, kami pun meninggalkan base camp, dan menuju ke alamat rumah itu. Tak sulit untuk menemukan rumah itu, karena rumahnya terletak di dekat jalan utama. Sesampainya di rumah itu, terdapat seorang ibu yang belum begitu tua. Permisi Bu, apakah benar ini rumahnya Ratna? Tanyaku pada ibu itu. Ibu itu hanya terdiam, dan tiba-tiba meneteskan air mata, ketika aku menyebut kata Ratna. Maaf Bu, kenapa ibu nangis?
apa ada yang salah dengan perkataan saya? Tanyaku padanya. Tidak nak, maaf, adik-adik kesini mencari Ratna. Ada perlu apa ya? Ibu bertanya. Aku pun menjelaskan kronologi kepada sosok ibu itu. Jika Ratna menitipkan tasnya kepadaku, aku juga menjelaskan tentang pertemuanku dengan Ratna, yang juga sempat mengobrol dengannya. Namun saat ibu itu mendengar ucapanku, sang ibu itu langsung mengajak kami berempat untuk masuk ke dalam rumahnya. Ibu menunjukkan foto pendaki perempuan itu yang berada di ruang keluarga, dan aku pun mengiyakan jika itu adalah Ratna. Sang ibu pun terkejut dan tak kuasa menahan air matanya. Ia kembali mengajak kami berempat, kali ini ke belakang rumah. Di sana terdapat sebuah makam lengkap dengan batu nisannya. Ibu itu menjelaskan jika itu adalah makam tanpa jasad milik Ratna. Aku dan teman-temanku langsung terkejut tanpa bisa berkata-kata. Ibu itu kembali memberitahu jika Ratna telah hilang 3 tahun yang lalu saat mendaki bersama rombongannya di Gunung Merbabu, dan hingga sekarang jasadnya tidak dapat ditemukan. Mendengar hal itu, aku langsung shock dan kakiku sangat lemas. Tanpa kusadari, air mataku ikut menetes. Aku masih tak percaya dengan apa yang kudengar. Permisi Bu, ini tas Ratna Bu, saya kesini untuk mengembalikan ini. Mungkin dia menitipkan pada saya untuk diberikan kepada ibu, kataku. Dengan suara yang gemetaran, ibu itu berkata, Masya Allah, ternyata Ratna memilih kamu untuk mengembalikan tas ini kepada ibu. Sang ibu pun membuka tas itu dan mencari sesuatu. Ibu itu menemukan sebuah bungkusan hitam, dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah cincin emas, dan juga secarik kertas, yang bertuliskan selamat ulang tahun ibu. Ibu sehat-sehat ya, jaga kesehatan, Ratna cinta sama ibu. Ratna sayang banget sama ibu, I love you ibu. Membaca sepucuk surat dari Ratna, sang ibu pun menangis. Ia menceritakan, kalau Ratna telah hilang 3 hari sebelum ibu berulang tahun yang ke-50, dan entah kebetulan atau tidak, saat mengantar tas itu, sang ibu akan merayakan ulang tahunnya, yang ke-53. Info dari sang ibu, Ratna dan ibu telah hidup berdua, sejak Ratna umur 10 tahun, karena sang ayah sudah meninggal. Dan karena aku merasa, jika tugasku sudah selesai, maka kami pun berpamitan, untuk pulang ke Semarang. Sebenarnya, sang ibu menyuruh mereka untuk beristirahat, atau menginap semalam saja, karena hari juga sudah cukup malam. Namun kami semua menolak, akhirnya kami berpamitan, untuk melanjutkan perjalanan, pada pukul 8:30 malam. Singkat cerita, kami pun selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Itu dia cerita singkat pengalaman seorang pendaki di Gunung Merbabu. Sebagai manusia yang berkunjung ke tempat baru, maupun dimanapun itu, selayaknya kita selalu menghargai dan menjaga adab kita di tempat tersebut. Tidak terkecuali jika itu adalah sebuah gunung. Kita percaya akan keberadaan mereka, atau tidak, selayaknya hal-hal tadi selalu dijunjung kemanapun dan dimanapun. Sekian dari cerita perjalanan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, agar channel ini terus berkembang, dan request cerita apa saja yang akan saya bawakan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.